Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bilidhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Hadratul kiram, para habaib, semua saudara-saudara saya yang hadir di tempat ini, Sayyid Al-Ustadz Muhammad bin Faisal, dan kepada seluruh warga yang menjadi panitia pada malam hari ini, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat tanpa terkecuali yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita semua kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis tercinta kita. Semoga majlis inilah menjadi majlis perantara kita untuk menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita diberikan kabar bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat hati kita, maka sudah selayaknya bagi kita seorang yang beriman untuk perhatian kepada hati kita. Kurang apa yang ada di dalamnya ini? Penyakit apa yang masih tersembunyi? Karena orang yang sehat, apabila ada penyakit di badannya, maka tentu dia akan bersegera untuk mengobati sakitnya. Hanya orang mati yang tidak merasakan apabila badannya disakiti. Begitupun manusia, orang yang dia itu masih hidup hatinya, ya, dan ada penyakit di dalamnya, tentu dia akan merasakan kesakitan di dalam hatinya tersebut. Namun hati kalau sudah mati, dia tidak akan merasakan apapun dengan apa yang dia lakukan. Oleh karena itu mari kita perhatian semuanya, ya. Karena orang yang dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamatsalil hayyi wal mayyit, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Ya. Dan tanda-tanda itu semuanya adalah wa min alamati mautil qalb adamil huzun ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkin nadam ala ma fa'alta min wujudi zallat. Dari tanda-tanda matinya hati ini, tidak ada kesedihan dalam hati kita apabila kita meninggalkan hal-hal yang bisa membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada kesempatan kita mendekat kepada Allah, kita meninggalkannya dan kita tidak sedih sama sekali. Dan tanda-tanda yang lain bahwa hati tersebut sudah mati adalah tidak ada penyesalan dalam hati kita ketika kita berbuat hal-hal yang bisa membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maksiat apapun yang kita lakukan, tidak ada penyesalan sama sekali dalam hati kita. Bahkan wa iyadzubillah, kalau sampai kita berbuat maksiat dan berhayal kapan kita akan bisa mengulanginya lagi. Tidak sedihnya seseorang dengan maksiat yang dia lakukan, itu pertanda hatinya sudah mati. Bagaimana dengan seseorang yang ketika bermaksiat dan dia itu berhayal untuk bermaksiat lagi? Atau dia tidak bermaksiat, tetapi dia merasakan kenikmatan yang tidak pernah hilang dengan maksiat yang pernah dilakukannya. Kenikmatannya itu masih terasa sampai saat ini, walaupun dia sekarang sudah tidak melakukan maksiat tersebut, wa iyadzubillah. Orang yang seperti ini, walaupun tetesan demi tetesan air matanya mengalir, maka tobatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena
ruh daripada istighfar dan tobat yang kita lakukan adalah penyesalan dengan apa yang kita kerjakan. Dan tidak mungkin seseorang itu menyesal sedangkan dia itu berhayal akan mengulangi apa yang dia lakukan. Tidak mungkin seseorang itu menyesal dengan apa yang dia perbuat dan dia berhayal akan mengulangi maksiat yang dia lakukan. Wa'iyadzubillah. Ya, karena ruh daripada taubat dan istighfar yang kita ucapkan adalah penyesalan dari dalam hati, ruhnya. Jadi kalau cuma sampai bilang astagfirullah, astagfirullah, otaknya kepingin maksiat, astagfirullahnya itu masuk kepada perkataan ya Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah, yang mana beliau berkata ya istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar yang kita ucapkan ini butuh dengan istighfar yang sebenarnya, karena kita belum mengucap istighfar dengan benar. Karena ada lafadznya, ada badannya, ada ruhnya istighfar. Ruhnya adalah penyesalan dari dalam hati kita. Tidak sedihnya kita dengan maksiat yang kita lakukan itu pertanda kalau hati kita sudah mati. Ya. Orang yang beriman itu bukan berarti dia itu tidak bermaksiat, atau lebih tinggi daripada itu. Orang yang bertakwa itu bukan berarti dia tidak bermaksiat. Salah, anggapan seperti itu salah. Karena bagaimanapun orang yang beriman dan bertakwa, dia tetap manusia dengan sifat manusiawinya. Dia tetap dengan syaitonnya dan tetap dengan hawa nafsunya. Hanya saja diberikan kabar kita oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawat wal ard uiddat lil muttaqin." Surga itu disiapkan sama Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Bagaimana sifatnya mereka? Alladzina yunfikuna fi sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah ini yang akan saya terangkan. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Walladzina idza fa'alu fahisatan. Orang-orang yang bertakwa apabila dia berbuat dengan perbuatan yang jelek, ya, aw dhalamu anfusahum, atau ketika mereka mendolimi diri mereka dengan maksiat yang dia lakukan. Ini Allah menyebutkan orang yang bertakwa, dan ini sifatnya orang yang bertakwa. Walaupun dia jatuh kepada maksiat, dia akan bersegera dengan dzakarullah, langsung ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bukan berarti orang yang bertakwa itu tidak bermaksiat dalam hidupnya sama sekali, tidak ada itu. Mereka tetap manusia dengan sifat manusiawinya. Hanya saja apabila mereka itu terpeleset dalam maksiat, mereka cepat bangkit dan tidak terlena dengan jatuhnya itu yang membuat dia sampai meninggal dunia ketika berlarut-larut. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu. Lah ini dia. Dan dia tidak berlarut-larut dengan apa yang dia kerjakan. Cukup sudah. Sakit dadanya ketika dia bermaksiat. Menyesal dia ketika mengikuti ajakan hawa nafsunya. Berarti dia sudah terpeleset dan jatuh. Tetapi dia langsung bangkit pada saat itu. Paham ya? Dan dia tidak berkelanjutan dengan maksiat yang dia lakukan. Nah, makanya yang saya permasalahkan ini, orang yang bermaksiat dan dia berhayal untuk bermaksiat lagi, ini yang musibah. Orang bermaksiat dan dia merasakan kenikmatannya walaupun dia tidak mengerjakannya, tetapi kenikmatannya selalu terngiang-ngiang di dalam kepalanya. Ini pertanda dia masih belum benar di dalam taubatnya. Paham ya? Oleh karena itu, ya beliau Ibn Ajibah di sini, orang yang menyerahkan Syarah Hikam itu mengatakan bahwa ya mautul qalb sababuhu thalathatu asya. Matinya hati itu dikarenakan 3 perkara, kata beliau. Maka hati-hati dengan penyakit-penyakit ini, karena apabila sudah mengenai hati kita, maka tidak akan hidup hati kita sama sekali. Ya, kita punya hati. Ini loh yang dilihat sama Allah. Maka harus tahu musuh paling besar hati yang membuat hati mati ini apa. Disebutkan sama beliau, yang pertama adalah hubbud dunia. Ini kalau sudah nerangkan ini berat. Apa?
cinta kepada dunia. Ya, yang namanya cinta itu apabila sungguh-sungguh, hubbuka yu'mi wa yusim, membuat kalian buta dan membuat kalian tuli. Lihat bagaimana seorang wanita ketika cinta sama laki-laki, atau sebaliknya, ketika laki-laki cinta betul-betul dengan perempuan, ditampakkan perempuan seluruh dunia pun dia tidak akan menoleh karena hatinya sudah terpaut dengan satu wanita. Paham ya? Kalau sudah senang sama orang, maka dia tidak akan bisa ngelihat yang lainnya. Begitupun orang itu hatinya kalau sudah harapannya itu dunia, cintanya sama dunia, tidak akan ada waktu untuk hati tersebut untuk melihat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena hatinya akan buta, ya, dan tidak akan bisa mendengar apapun. Pikirannya setiap hari bagaimana dia itu memperindah dunianya. Oleh karena itu ya, sebuah hikmah yang dikatakan oleh Imam Ali karramallahu wajha ketika beliau berkata, an-nasu niyam, orang-orang itu tertidur, semuanya di dunia ini tertidur. Kenapa kok dikatakan tertidur? Karena orang tidur itu kalau melihat sesuatu namanya mimpi itu nyata apa enggak? Begitu orang hidup. Yang dilihat sekarang ini mimpi, nanti kapan meleknya? Ketika di kuburan. Makanya melek dulu sebelum nanti getun ketika dikubur. Yang sampean kejar itu semuanya bohong. Akan tahu kebohongannya ketika sampean sampai di kuburannya, bahwa kita hidup memang benar-benar seperti apa yang diminta sama Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu, yang bagus ibadahnya sama Allah. Kalau misalkan dikasih kelebihan pada dunianya, itu bonus, bukan tujuan utama kita. Apa? Itu bonus. Paham ya? Jadi orang mimpi itu kalau melihat sesuatu, orang tidur itu kalau melihat sesuatu namanya mimpi. Begitu orang di dunia ini yang dilihat mimpi semuanya ini. Ya, sampai kemarin itu ada postingan orang yang membuat menara tertinggi di dunia itu di Abu Dhabi, yang sampai ke awan bangunannya, yang tidak ada yang lebih tinggi, katanya kaya setengah mati. Kuburannya cuma batu, 2 kali tidak ada yang berziarah sama sekali. Sekarang dia heran dalam kuburannya, kenapa sibuk bangun sampai ke langit sana itu bangunannya. Terus apa? Masuk surga apa kalau sudah bisa bangun sampai ke awan sana? Selesai kan? Ada yang ziarah? Tidak ada yang ziarah, cuma batu ditumpuk gini. Keluarganya pun ditinggal. Karena apa? Dia menanamkan sama anaknya mulai kecil untuk cinta sama dunianya. Orang tua yang mengajarkan kepada anaknya untuk membesarkan dunia dengan ditinggikan sekolahnya dan lain sebagainya, tanpa mengajari cinta kepada akhiratnya, orang tua tersebut akan ditinggal sama anaknya ketika masih hidup sebelum meninggalnya. Anak ini akan meninggalkan sampean dan sampean masih hidup. Jangan berhayal untuk mendapatkan syafaat dari seorang anak, apalagi sampean sudah meninggal dunia. Hidupnya sampean ditinggal. Kapan anak-anak itu naruh orang tuanya di panti jompo? Ketika mereka itu tidak ada waktu untuk ngurus orang tuanya. Karena apa? Dia tidak tahu agama. Dia dari kecil ditanamkan cinta sama dunianya. Didikannya siapa? Didikannya orang tuanya. Walaupun dia kaya raya, akhirnya sibuk dengan mengejar karirnya, bahasa mereka. Mengejar karir, sampai tidak ada waktu untuk ngurus orang tua. Salahnya dari kecil diajari cinta sama dunia. Coba dicintai sama akhirat. Diajarkan cinta sama akhirat. Ketika sampean tua, anak akan tahu ya bahwa akhirat yang dia impi-impikan tidak mungkin dia dapatkan kecuali dengan ridho orang tuanya. Sekarang anak itu tidak akan meninggalkan sampean sampai seumur hidupnya. Masih hidup dijaga, apalagi sudah mati, dia sampean akan terus dapat aliran pahala dengan amal-amal soleh yang dilakukan oleh anaknya. Dan itu tidak mungkin sampean rasakan hasil yang sampean tanam dari anak-anak sampean kecuali diajarkan cinta kepada akhirat. Kalau sudah cinta sama dunia, sampean akan tinggal sama anaknya dan sampean masih hidup. Karena orang cinta sama dunia punya target, kok tidak sampai segini.
Rupiah itu nominal, dan nominal itu tidak ada habisnya. Sampean kejar tidak akan ada finishnya. Finishnya kapan? Umur kita. Sampean kejar target itu kan yang dikejar nominal kan, angka. Ada selesainya angka ini? Tidak ada, Pak. Mau dikasih 0 sampai 100 itu tetap angka, tidak akan ada habisnya uang ini. Terus kejaran itu tidak akan sampai finishnya. Finishnya sampean mati baru heran. Katanya Rasulullah, falan yamla afahu illa turab wa yatubullah ala man tab. Orang cinta sama dunia itu tidak akan pernah puas dengan apa yang dia dapatkan kecuali sudah tanah disumpet ke mulutnya, kata Rasulullah, baru hilang cinta sama dunianya. Makanya sebab matinya hati yang pertama cinta sama dunia. Paham ya, Pak? Sampean walaupun ibadahnya seperti malaikat tapi hatinya ngadep ke dunia, tidak punya nilai apa-apa ibadah itu. Karena yang Allah minta itu hatinya ngadep sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada lebih daripada dunianya dari orang-orang ahli ibadah, itu bonusnya. Senang di dunia itu cuma sedikit daripada nanti apa yang diberikan sama Allah ketika mereka di akhirat. Jangan sampai terbalik sampean. Ngejar dunia, yang dikejar tidak dapat, akhiratnya hilang juga nanti akhirnya. Akhirnya apa? Khosirud dunya wal akhirah wa dzalika huwal husranul mubin. Ngejar dunia tidak dapat, akhiratnya otomatis hilang karena sampean dulu cinta, dan apa yang sampean cinta tidak sampean dapatkan ketika di dunia. Akhirnya apa? Rugi dunia, itu rugi yang sebenarnya. Kalau masih susah di dunia kan, akhirat enak, masih enak sampean, tidak pasti rugi masih. Atau sampean kaya di dunia walaupun di akhirat sulit, paling tidak pernah sampean walaupun setitik tidak ada nilainya, tapi paling tidak sampean pernah kaya. Tapi kalau tidak dapat dunia, tidak dapat akhirat, gimana terus? Itu namanya kecelakaan yang sebenarnya. Yang pertama ini hubu dunia, hati-hati ya. Yang diminta ini hatinya, jangan sampai ngadep, karena dunia sama Allah itu arah yang berlawanan dan tidak mungkin satu arah. Yang pertama. Yang kedua, wal ghafla an dzikrillah, lalai dari ingat kepada Allah, lalai dari ingat sama Allah. Jadi Sayyidina Abu Bakar bin Salim ya radhiyallahu anhu warḍah memperumpamakan hati kita ini seperti rumah. Fa in amara fiha amir, kalau ada yang memakmurkan di dalam rumah tersebut, ya amarahu, maka akan makmur rumah tersebut, akan terang, akan ada yang bersihkan, terawat, terjaga rumah tersebut. Tapi rumah apabila tidak berpenghuni sama sekali, kira-kira seperti apa? Kotor, tidak terawat, ya kan? Kotor, tidak terawat. Kalau sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan,
Ini lain lagi hukumnya ini ya. Anak saya Muhammad main di dapur saya misalkan, mencakan piring. Seandainya dia tuh nangis, minta maaf, tidak sengaja, kira-kira saya gimana? Tidak apa-apa nak, awas nak, minggir nak, dibersihkan piringnya, selesai acara. Selesai pada selesai acaranya. Yang penting dia minta maaf. Tidak mungkin kita marah, cuma piring. Berapa harganya piring ini? Seandainya dia mencakan piring cinta, terus saya tanya, kenapa nak? Ya sudah, saya tanya-tanya, sudah, orang cuma piring, cuma kecil piring. Kira-kira orang tuanya marah gara-gara piringnya apa gara-gara omongannya? Yang tidak enak ini mencakan piringnya apa omongannya? Omongannya. Begitupun cuma maksiat kecil. Hati-hati sama omongan gini. Bisa-bisa itu omongan yang membuat murkanya Allah lebih daripada maksiatnya. Walillahi mathalul a'la. Kita tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk, tapi hati-hati dengan omongan. Karena bisa jadi gara-gara omongannya ini menyebabkan murkanya Allah lebih daripada maksiat yang dilakukan. Paham? Paham? Jangan sampai ada bisikan daripada hawa nafsu yang berkata kepada kita, seandainya Allah membenci kamu, tidak mungkin kamu sekarang duduk di majelis malam hari ini. Kamu bermaksiat kan? Tidak apa-apa, Allah masih cinta sama kamu. Buktinya kamu bisa duduk di majelis. Atau ada gangguan lagi daripada setan, buktinya kamu masih bangun qiyamul lail ketika malam. Buktinya kamu masih sholat duha. Jadi tenang saja, tidak usah khawatir. Hati-hati omongan ini. Ini hawa nafsu main ini. Paham maksud saya ya? Jadi kita maksiat, lalu seakan-akan kita berkata dengan badan, kalau Allah benci sama saya tidak mungkin duduk di majelis malam hari ini. Kalau Allah benci sama saya tidak akan bisa sholat duha. Kalau Allah benci sama saya, dan omongan-omongan panjang seperti itu. Paham? Ini omongan hati-hati. Pak, saya ini kalau cinta sama anak, dan anak ini mendekat kepada sesuatu yang bahaya, dekat jurang, dan dia bisa terpreset, kira-kira saya jerit, saya tahan, apa saya biarkan? Kalau saya tahan apa dibiarkan? Kalau ditahan itu berarti jin, kalau dibiarkan berarti sudah tidak perdu. Terusnya kita dalam maksiat itu tanda paling jelas kalau Allah sudah tidak peduli lagi sama kita. Seandainya Allah masih cinta sama kita, tentu kita akan ditahan dari maksiat yang kita lakukan. Jadi jangan senang sampean, walaupun sampean bisa taat, bisa ini, kalau dibiarkan sama Allah kita terlarut dalam maksiat, itu tanda paling besar kalau Allah sudah tidak peduli lagi kepada kita. Paham? Jadi jangan ada omongan kalau Allah benci sama saya tidak mungkin duduk di majelis malam hari ini. Harus cerdas. Ibadah bukan cuma pakai badan, pakai otak. Kenapa ini kok dibiarkan saya terus menerus seperti ini? Kalau Allah cinta, tentu akan ditahan. Karena tanda ya Allah cinta itu ketika kita ditahan untuk tidak bermaksiat kepada Allah, walaupun dengan sedikit amal yang kita lakukan. Itu ya, 3 perkara yang membuat hati kita ini mati. Yang pertama tadi apa? Cinta kepada dunia, lalai atau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus membiarkan anggota tubuh kita dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebaliknya, wasababu hayatihi salasatu asya. Kalau sudah mati, yang bisa membuat hidup apa hati kita ini? Nah, ini obat namanya. Setelah menunjukkan penyakitnya, lalu beliau menyebutkan obatnya supaya hati kita hidup seperti apa. Yang pertama disebutkan, yang bisa membuat hati kita hidup ya adalah az-zuhdu fid dunya. Zuhud kepada dunia. Zuhud itu bukan berarti benci. Salah kalau ada orang mengatakan zuhud itu tidak senang sama dunia. Salah. Itu pengertian yang sangat salah. Yang dikatakan zuhud itu adalah burudatul qalb. Zuhud itu dinginnya hati.
Karena apa? Tidak mempunyai nilai apa-apa di hadapan orang yang mempunyai hati zuhud kepada Allah, kepada dunia ini. Contoh, kertas ini ya, tidak tahu nih kertas apa ini. Kalau memang tidak punya nilai di mata kita, maka kertas ini saya tinggal atau saya bawa, saya tidak peduli. Tidak membuat saya senang, tidak membuat saya Kenapa? Karena kertas ini tidak mempunyai nilai apa-apa di mata kita. Mau datang, mau saya bawa, saya tidak peduli. Mau tinggalan di sini juga tidak apa-apa. Karena apa? Kertas tidak punya nilai apa. Kertas apa ini? Tidak penting. Bukan berarti kertas ini kita benci. Ketika kita benci, berarti masih ada nilai di dalam hati kita, walaupun itu bunyinya benci. Jadi sesuatu yang kita senangi dan kita benci, berarti sesuatu tersebut masih menyimpankan bekas di dalam hati kita. Tetapi ketika itu sudah tidak mempunyai nilai apa-apa, berarti dia tidak ada sama sekali di dalam hati kita. Maka bukan orang yang benci sama dunia orang dikatakan zuhud, tetapi orang yang datang tidak senang dan pergi tidak sedih, merekalah orang yang tahu akan harga zuhud yang sebenarnya.